Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Lagi bersama saya Reza Negara. Kali ini pada video YouTube ini saya akan mencoba menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang ASCAP asuhan perawatan pada harga diri rendah. Sama-sama kita lihat, sama-sama kita simak penjelasan video berikut ini. Berikutnya ini saya akan mencoba menjelaskan asuhan perawatan pada harga diri rendah. Next. Yang pertama ialah pengkajian. Dalam pengkajian ini yaitu yang satu, keluhan utama atau alasan masuk. Nah, bisa kita lihat ada poin A yaitu apa yang menyebabkan klien atau keluarga datang atau dirawat di rumah sakit, penyebabnya. Tanyakan. Poin B itu apakah sudah tahu penyakit sebelumnya, berarti kita sudah mengetahui apakah ada penyakit sebelumnya. Yang poin C ini adalah apa yang sudah dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah ini, apa yang telah dilakukan keluarga untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua adalah faktor predisposisi. Poin A ialah penolakan orang tua yang tidak realistis. Poin B, kegagalan berulang kali. Poin C itu kurang mempunyai tanggung jawab terhadap personal. Yang ke poin D itu ketergantungan pada orang lain, yang itu ideal diri tidak realistis. Lanjut pada yang ketiga ini faktor presifikasi. Poin A, hilangnya sebagian anggota tubuh. Tadi sudah saya pernah bahas bahwa saya hilang bagian anggota tubuh ini bisa meliputi hilangnya tangan di akibat kecelakaan atau disebabkan oleh musibah. Yang ke B ini adalah berubahnya penampilan anggota tubuh. Poin C ini mengalami kegagalan serta mengalami produktivitas. Lanjut. Yang keempat ialah konsep diri. Nah, tadi sudah saya jelaskan beberapa video sebelumnya. Yang pertama ialah citra tubuh, yang kedua adalah ideal diri. Lanjut. Yang ketiga ini harga diri, yang keempat identitas diri, dan yang kelima adalah peran. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian diagnosa keperawatan. Yang pertama di sini kita mengambil 5 diagnosa keperawatan. Untuk diagnosa yang pertama yaitu harga diri rendah, yang kedua itu coping hidup tidak efektif, yang ketiga itu isolasi sosial, yang keempat itu perubahan persepsi sensori berhubungan dengan halusinasi, dan yang kelima itu resiko perilaku kekerasan. Next. Adapun intervensi keperawatan yang kita ambil, yang pertama tadi yaitu pada diagnosa yang pertama harga diri rendah. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, kalian dapat meningkatkan harga diri. Kriteria hasilnya bisa dilihat. Ada klien dapat membina hubungan saling percaya, ada klien dapat mengidentifikasi kemampuan yang dimiliki, ada klien dapat menilai kemampuan yang ditemukan, sampai klien dapat merancang kegiatan sesuai dengan kemampuan. Sedangkan intervensinya itu yang pertama, bina hubungan terapeutik, diskusikan kemampuan dan aspek positif yang masih dimiliki pasien. Yang berikutnya, berikan kesempatan untuk mencoba, jangan pernah membatasi pergerakannya. Setiap bertemu kalian hindarikan penilaian agresif. Berikan dampak positif terus pada klien kita. Utamakan memberikan pujian realistis, diskusikan dengan klien kegiatan yang masih bisa digunakan. Rencanakan kegiatan bersama dan juga beri reinforcement positif atau usaha klien. Berikutnya, nah untuk intervensi yang kedua ini yaitu pada diagnosa yang kedua, coping hidup tidak efektif. Nah, klien dapat meningkatkan coping hidup tidak efektif dengan kriteria hasilnya. Yang pertama, klien dapat membina hubungan saling percaya dengan perawat. Jadi kita harus membuat hubungan saling percaya antara klien dan juga perawat. Yang kedua itu adalah klien dapat mengenali dan mengapresiasikan emosinya. Klien itu harus bisa mengenali dan juga bisa mengapresiasikan emosi dalam dirinya. Yang ketiga, klien dapat memodifikasi pola kognitif yang negatif. Nah, untuk rencana implementasinya, lakukan pendekatan yang hangat, menerima apa yang ada bersifat negatif kepada klien. Awas diri dan cepat mengalirkan perasaan dan reaksi diri perawat sendiri, misalnya saran, marah, frustasi, dan simpati. Sediakan waktu untuk berdiskusi dan bina hubungan yang sportif, beri waktu untuk klien juga. Baik, next. Tadi kan ada berikan juga lanjutannya ini, berespon pujian kepada klien, tunjukkan respon emosional dan menerima klien apa adanya. Gunakan teknik komunikasi terapeutik yang baik agar klien kita bisa menerima dengan baik. Bantu klien mengekspresikan perasaannya, bantu mengidentifikasikan area situasi kehidupan yang tidak berada dalam kemampuan untuk mengontrolnya, dan juga diskusikan masalah yang dihadapi oleh klien. Identifikasi pemikiran negatif, bantu menurunkan intervensi substitusi, dan juga bantu meningkatkan pemikiran yang positif pada klien. Lanjut.
Nah, pada diagnosa yang ketiga itu intervensinya isolasi sosial. Dengan kriteria hasilnya, klien dapat membina hubungan saling percaya, klien dapat mengetahui keuntungan dan kerugian berhubungan dengan orang lain, klien dapat mengidentifikasi penyebab sosial yang dialami oleh klien dapat berkenalan dengan baik sesama dengan lingkungan sekitar, klien dapat menentukan topik pembicaraan yang akan mereka sampaikan, klien dapat berinteraksi sampai dengan klien dapat berinteraksi dengan secara bertahap. Prosesnya beri salam dan panggil nama klien kalau bisa sesuai dengan identitasnya. Sebutkan nama perawat dan sambil berjabat tangan agar bisa ada interaksi antara klien dan juga sebagai perawat. Jelaskan tujuan interaksi, untuk apa kita berinteraksi sama mereka. Jelaskan kontrak yang akan dibuat. Kita harus mengontrak waktu untuk memaksimalkan kondisinya. Beri rasa aman dan tunjukkan sikap kita harus memberikan kenyamanan kepada mereka agar mereka itu ada rasa percaya. Beri kesempatan klien mengungkapkan perasaannya. Bantu klien mengungkapkan alasan klien dibawa ke rumah sakit. Kenapa mereka harus dibawa sini? Kita harus menjelaskan dengan baik. Beri kesempatan klien mengatakan keuntungan berhubungan atau berinteraksi. Beri kesempatan klien untuk mengatakan kerugian berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain. Next. Nah, lanjutannya beri kesempatan klien untuk mencontohkan teknik berkenalan. Kita berikan kesempatan kepada mereka bagaimana cara mereka untuk memperkenalkan diri mereka kepada perawat atau dengan teman-temannya. Beri kesempatan klien menerapkan teknik berkenalan. Dan juga latih berhubungan sosial secara bertahap dengan perawat. Jadi kita harus melatih bagaimana mereka itu harus berhubungan sosial baik dengan teman-teman mereka ataupun dengan mereka sebagai perawat. Masukkan dalam jadwal kegiatan klien. Nanti cara berkenalan dengan 2 orang atau lebih, masukkan dalam jadwal kegiatan klien. Lanjut. Nah, untuk implementasi perawatannya, implementasi tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Pada situasi ini nyatanya implementasi seringkali jauh berbeda dengan rencana keperawatan. Jadi harus harus sama antara evaluasi dan juga dengan intervensi. Sebelumnya sebelumnya. Nah, harus sama antara tindakan keperawatan dan juga implementasi pada saat dilakukan tindakan rencana keperawatan. Lanjut, yang terakhir ialah evaluasi. Bagaimana evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan perawatan pada klien. Nah, di sini pada evaluasi dilakukan terus-menerus agar kita bisa mengetahui bagaimana dampak baiknya, bagaimana dampak buruknya, dan juga bagaimana perkembangan pada klien kita. Nah, evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SWOT, subjektif, objektif, dan subjektif, yaitu bagaimana kita merancang suatu plan ke depannya agar bisa terpantaunya perkembangan dan juga kondisi pasien saat ini. Next. Itulah tadi penjelasan dari video saya mengenai asuransi keperawatan pada harga diri rendah. Itulah teman-teman, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.